يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan masih tetap melanjutkan pembahasan yang kemarin yang saya rasa belum tuntas, yaitu tentang masalah idhofah. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas tentang masalah itu, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita sudah memaparkan tentang pembagian yang namanya idhofah. Ya. Secara umum idhofah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai idhofah maknawiyah, ada yang disebut sebagai idhofah lafziyah. Gitu. Apa itu idhofah lafziyah? Apa itu idhofah maknawiyah? Idhofah maknawiyah itu adalah idhofah yang mengira-ngirakan arti dari huruf jar. Bisa jadi yang dikira-kirakan adalah li, seperti yang kemarin kita tegaskan. Bisa jadi min, bisa jadi fi. Ya. Kalau idhofah lafziyah itu tidak mengira-ngirakan arti huruf jar. Dia tujuannya cuma sederhana, yaitu takhfifun nutqi, meringankan pembicaraan. Itu semacam itu. Pertanyaannya adalah, kapan sebuah idhofah itu disebut sebagai maknawiyah bukan lafziyah, atau sebaliknya disebut lafziyah bukan maknawiyah? Yang harus kita jadikan sebagai pegangan adalah persyaratan dari idhofah lafziyah itu. Seperti yang kemarin kita tegaskan, kalau idhofah lafziyah itu ada yang, maka di situ idhofah lafziyah memiliki mudhaf, sama saja memiliki mudhafun ilaihi. Mudhaf dari idhofah lafziyah harus terbuat dari isim sifat. Ya, harus terbuat dari isim sifat, sedangkan mudhaf ilaihnya harus merupakan ma'mulul mudhaf. Itu kemarin kita sudah jelaskan masalah itu. Ya, selanjutnya saya sekarang akan memberikan gambaran yang lebih konkret karena ini saya anggap merupakan sesuatu yang agak pelik gitu ya, agak ruwet gitu ya. Jadi saya gambarkan contoh-contoh sekarang. Saya punya banyak contoh tentang idhofah lafziyah. Yang pertama misalnya saya tulis di situ hadzal rajulu, ini pakai idhofah. Saya tulis dulu idhofah. Di sini saya beri judul i'mal. Begitu ya. Yang pertama adalah di sini hadza ar-rajulu, misalnya talibu ilmin. Nah, jadi khabar, ini mubtada, ini badal seperti yang kemarin, ini khabar. Begitu. Talibu ilmin dijadikan sebagai idhofah. Gitu ya. Kalau seandainya ini kemudian saya contohkan lanjutan terus saja. Ra'aitu misalnya. Ra'aitu rajulan amiron. Ra'aitu amiron nasirul mazlumi. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya adalah unsur tilmidan misalnya. Unsur. Ya, unsur. Tolonglah tilmidan, seorang murid. Misalnya mahdumal haqqi, mahdumal haqqi, mahdumal haqqi, yang dizalimi haknya, mahdumal haqqi. Itu semacam itu, ya.
Kemudian misalnya lagi Al-Qur'anu qanunun, Al-Qur'anu qanunun wajibul ittiba'i. Al-Qur'anu, Quran itu adalah qanunun, merupakan undang-undang wajibul ittiba'i, yang harus diikuti. Itu semacam itu. Ya. Kemudian selanjutnya qara'tu sunnatan. Ya, di sini qara'tu sunnatan qat'iyyatad dilalati misalnya. Qat'iyyatad dilalati misalnya. Misalnya begitu. Ya, ini adalah contoh-contoh. Ini semuanya idhofah. Ini idhofah. Idhofah. Memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai idhofah lafziyah. Walibu adalah merupakan isim sifat. Ilmin adalah merupakan ma'mulul mudhaf. Ya. Jadi kalau seandainya ini diimal, nanti biar ada gambaran, itu akan menjadi hadza. Ini akan menjadi hadza ar-rajulu. Hadza ar-rajulu talibun ilman. Ini jadi maf'ul bih yang asalnya jadi mudhaf ilaih. Ya. Selanjutnya ra'aitu amiron nasiron al-mazluma. Jadi maf'ul bih juga. Ya, jadi maf'ul bih juga dari nasiron. Ya. Selanjutnya unsur tilmidan. Tolonglah seorang murid mahduman yang didolimi, mahduman di sini haqquhu. Jadi naibul fa'il di sini karena di sini adalah isim maf'ul. Mahduman haqquhu. Gitu, ya. Kemudian di sini Al-Qur'anu, Quran itu adalah qanunun, merupakan undang-undang wajibun yang wajib apa? Ittiba'uhu, mengikutinya. Jadi fa'il di sini karena wajibun adalah isim fa'il. Kemudian selanjutnya adalah qara'tu, misalnya qara'tu sunnatan, ya, qat'iyatan, misalnya dilalatuha. Qat'iyatan dilalatuha. Gitu. Ya, di sini menjadi masalah kalau seandainya kita kemarin masih belum punya basic yang kuat tentang persyaratan dari idhofah lafziyah. Seperti yang saya katakan. Idhofah lafziyah namanya idhofah, punya mudhaf ilaih. Syaratnya mudhaf, ini semuanya idhofah lafziyah ini. Ini semuanya idhofah lafziyah, ini idhofah lafziyah, ini idhofah lafziyah juga, idhofah lafziyah semuanya ini. Saya contohkan seperti itu. Karena apa kok disebut sebagai idhofah lafziyah? Talibu ilmin ini. Talibu ilmin ini disebut sebagai idhofah lafziyah karena memenuhi persyaratan dari aspek mudhaf, dia merupakan isim sifat. Dalam konteks talibu ilmin, ini adalah isim fa'il. Nasirul mazlum, ini adalah dari nasir, ini adalah isim fa'il. Ya. Mahdumal haqqi, ini adalah isim maf'ul. Wajibul ittiba'i, ini adalah isim fa'il. Qat'iyatud dilalati, ini adalah isim mansub. Talibu ilmin yang menjadi mudhaf, nasirul mazlum, mahdumal haqqi, wajibul ittiba'i, ini adalah disebut sebagai idhofah lafziyah. Kenapa? Karena dari aspek mudhaf diantaranya itu adalah memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai idhofah lafziyah. Apa persyaratannya mudhafnya? Adalah merupakan isim sifat. Dari aspek mudhaf ilaihnya itu adalah ma'mulul mudhaf. Ilmin ini adalah ma'mulul mudhaf. Apa ma'mulul mudhaf itu? Ma'mulul mudhaf itu adalah mudhaf ilaih ketika tidak dalam konteks idhofah. Di sini konteksnya idhofah. Perhatikan, ini konteksnya idhofah. Ini yang i'mal. Ini tidak dalam konteks idhofah. Kalau i'mal itu, ya, mudhaf diperhatikan di sini itu menjadi amil. Mudhaf itu menjadi amil, ya. Sedangkan mudhafun ilaihi, ke sini sorotnya, ya, itu menjadi ma'mul, Ya, mudhaf ilaihnya itu menjadi ma'mul, bisa jadi ma'mulnya itu berupa fa'il, bisa jadi berupa naibul fa'il, bisa jadi merupakan maf'ulun bihi. Perhatikan.
Contoh yang pertama, hadzal rajulu talibu ilmin. Ra'aitu amiran nasiral madhlumi. Unsur tilmizan mahdumal haqqi. Al-Qur'anu qanunun wajibul ittiba'i. Qara'tu sunnatan qat'iyyatad dilalati. Itu adalah contoh untuk di mana di sini ini dimudhafkan. Ada terjadi idhofah lafziyah di sini karena dianggap sudah memenuhi persyaratan. Contoh-contoh yang saya tulis ini semuanya adalah memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai idhofah lafziyah baik dari sisi mudhafnya maupun mudhaf ilaihnya. Ya, semacam itu. Hadzal rajulu talibu ilmin, kalau seandainya kemudian diikmal tidak dijadikan sebagai idhofah, susunan idhofah akan menjadi hadzal rajulu talibun ilman. Ilmin di sini yang awalnya menjadi mudhaf ilaih di sini menjadi maf'ulun bihi. Diperhatikan. Ilmin yang di sini itu adalah menjadi mudhaf ilaih. Kalau seandainya ini dibuat susunan idhofah dalam konteks ketika tidak dibuat susunan idhofah, diikmal itu namanya. Diikmal, mudhafnya menjadi amil. Ini mudhafnya menjadi amil. Mudhaf ilaihnya menjadi ma'mul. Ma'mul itu bisa jadi berupa fa'il. Ma'mul itu berupa naibul fa'il memungkinkan. Ma'mul itu berupa maf'ul bih memungkinkan. Itu semacam itu. Ya, saya harapkan ini ada gambaran yang agak konkret. Jadi, ketika kita menemukan idhofah lafziyah, maka memungkinkan itu kita buat susunan idhofah. Memungkinkan tidak kita buat sebagai susunan idhofah. Kalau seandainya tidak kita buat susunan idhofah, itu namanya diikmalkan. Isim fa'il itu diamalkan sebagaimana fiilnya, isim maf'ul itu diamalkan sebagaimana fiilnya, isim mansub itu diamalkan semacam fiilnya, sebagaimana fiilnya, itu semacam itu. Jadi di sini yang diidhofahkan, sehingga ilmin di sini itu menjadi mudhaf ilaih, al-madhlumi di sini menjadi mudhaf ilaih, al-haqqi di sini menjadi mudhaf ilaih, al-ittiba'i di sini menjadi mudhaf ilaih, ad-dilalati di sini menjadi mudhaf ilaih. Karena demikian, ini adalah dibaca jar semuanya. Ya. Ini adalah memenuhi persyaratan. Mudhaf ilaihnya ini merupakan ma'mul dari mudhaf. Ilmin ini adalah ma'mulul mudhaf. Apa ma'mulul mudhaf? Ma'mulul mudhaf itu adalah sejatinya mudhaf ilaih ini merupakan fa'il, merupakan naibul fa'il, merupakan maf'ul bih dari mudhafnya. Perhatikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan ma'mulul mudhaf itu? Ini ma'mulul mudhaf ini. Mazlum ini sejatinya, hakikatnya ini merupakan misalnya bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, bisa jadi maf'ul bih dari mudhafnya. Tergantung nanti. Ya. Pokoknya begitu cara menerjemahkan. Al-haqqi di sini adalah ma'mulul mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini menjadi ma'mulul mudhaf. Apa maksudnya ma'mulul mudhaf itu? Ma'mulul mudhaf itu adalah mudhaf ilaih di mana ketika tidak dalam konteks idhofah, ini tidak dalam konteks idhofah. Yang sini tidak dalam konteks idhofah semuanya ini. Ya. Itu akan menjadi ma'mul dari mudhafnya. Ma'mul itu bisa jadi menjadi fa'il, bisa jadi menjadi naibul fa'il, bisa jadi menjadi maf'ul bih. Ya. Itu semacam itu. Ya, coba kita urai awal mulai satu-satu. Hadzal rajulu bermula ini rupanya ar-rajulu orang laki-laki adalah talibu ilmin, orang yang menuntut ilmu. Itu semacam itu. Kalau seandainya ini adalah diidhofahkan, talibu ilmin idhofahkan. Ini disebut sebagai idhofah lafziyah karena mudhafnya berupa isim sifat, dalam hal ini adalah talib itu adalah isim fa'il. Ini sudah cocok, ini menjadi ma'mulul mudhaf. Kalau seandainya talibu ilmin ini tidak lagi diidhofahkan, tapi diimal akan berubah menjadi hadza bermula ini. Rupanya ar-rajulu orang laki-laki adalah talibun menuntut. Siapa rajul? Ilman akan ilmu. Yang awalnya menjadi mudhaf ilaih, di sini ketika tidak diidhofahkan menjadi maf'ul bih. Itulah yang kemudian disebut sebagai ma'mulul mudhaf. Ra'aitu saya melihat amiron akan seorang pemimpin nasiral mazlumi yang menolong orang yang dizalimi. Nasiral mazlumi itu adalah idhofah lafziyah. Kenapa? Karena sudah memenuhi persyaratan. Nasir adalah sebagai isim sifat, yaitu isim fa'il di sini karena mengikuti wazan fa'ilun. Ini mengikuti wazan fa'il. Al-mazlum ini adalah ma'mulul mudhaf.
Kok tahu kalau ini ma'mulul mudhaf? Kalau seandainya ini tidak dibuat susunan idhofah, akan berbunyi ra'aitu, saya melihat, amiron, akan seorang pemimpin, nasiron, yang menolong al-mazluma, akan orang yang dizolimi. Awalnya al-mazlum di sini menjadi mudhaf ilaih, ketika tidak dibuat susunan idhofah, maka dia menjadi maf'ul bih dari nasiron yang beramal sebagaimana fiilnya. Ya. Jadi ma'mulul mudhaf itu hakikatnya menjadi fa'il. Ma'mulul mudhaf itu maksudnya mudhaf ilaih harus menjadi ma'mulul mudhaf. Ma'mulul mudhaf itu maksudnya hakikatnya dia adalah fa'il. Hakikatnya dia adalah naibul fa'il. Hakikatnya dia adalah maf'ul bih, tergantung konteksnya. Kalau dalam konteks ilman menjadi maf'ul bih, kalau dalam konteks mazlum itu jadi maf'ul bih juga, karena nasiron dan talibun ini kebetulan fi'il muta'addi, berasal dari fi'il muta'addi. Ya. Unsur nolongo sapa sira, menolonglah siapa kamu, tilmizan, akan seorang murid, mahdumal haqqi, yang dizalimi haknya. Ini kalau seandainya ini adalah susunan idhofah. Idhofahnya adalah idhofah lafziyah. Kalau seandainya kemudian ini dijadikan bukan idhofah, bukan menjadi idhofah, tapi diikmal, ini diikmal maksudnya, akan berbunyi unsur, tolonglah, menolonglah siapa kamu, tilmizan, akan seorang murid, mahduman, yang dizalimi, apa haqquhu, ini jadi naibul fa'il di sini. Kenapa? Karena mahduman ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul kalau seandainya beramal sama persis dengan fi'il majhul. Itu semacam itu. Ya. Al-Qur'anu, bermula Al-Qur'an adalah qanunun, merupakan undang-undang, wajibul ittiba'i, yang wajib untuk diikuti. Wajibul ittiba'i ini adalah idhofah lafziyah. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan. Mudhafnya adalah merupakan isim sifat, dalam hal ini adalah isim fa'il. Mudhaf ilaihnya merupakan ma'mulul mudhaf. Memenuhi persyaratan ini. Kalau seandainya wajibul ittiba' ini kemudian tidak dimudhafkan, maka akan berbunyi Al-Qur'anu, bermula Al-Qur'an adalah qanunun, merupakan undang-undang, wajibun, yang wajib, apa ittiba'uhu. Ini awalnya mudhaf ilaih, sekarang menjadi fa'il. Ma'mulul mudhaf itu hakikatnya bisa jadi menjadi fa'il, hakikatnya bisa menjadi maf'ul bih, hakikatnya bisa menjadi naibul fa'il. Itu semacam itu. Qara'tu, saya membaca, sunnatan, akan sunnah, qat'iyatad dilalati, qat'iyatad dilal, yang qat'i dilalahnya. Qat'iyatad dilalah itu adalah merupakan idhofah lafziyah. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan, mudhafnya merupakan isim sifat, dalam hal ini adalah isim mansub, pakai nun, pakai sin. Bukan mansub pakai shad, tapi pakai sin. Ada ya nisbahnya di sini. Ya. Qat'iyah, dilalah di sini adalah merupakan ma'mulul mudhaf, memenuhi persyaratan. Yang kalau seandainya ini ditakwil, diikmal, tidak dijadikan susunan idhofah, tapi diikmalkan, itu akan menjadi qara'tu, saya membaca, sunnatan, akan sunnah, qat'iyatan, yang qat'i, apa? Nah, ini jadi naibul fa'il di sini, dilalatuha. Itu semacam itu. Ya. Jadi ini adalah contoh, ya, di mana yang namanya ma'mulul mudhaf itu bisa diketahui bahwa ia ma'mulul mudhaf, ya, ini ketika sudah diamalkan. Idhofah lafziyah dalam konteks ketika diamalkan, maka mudhafnya menjadi amil, mudhaf ilaihnya menjadi ma'mul. Ma'mul bisa jadi berupa fa'il, bisa jadi berupa naibul fa'il, bisa jadi maf'ul bih. Dalam konteks ilman yang awalnya menjadi mudhaf ilaih, dia menjadi maf'ul bih. Dalam konteks mazlum yang awalnya menjadi mudhaf ilaih, dia menjadi maf'ul bih dari nasiron. Dalam konteks haqqi yang awalnya menjadi mudhaf ilaih dalam idhofah lafziyah, di sini menjadi naibul fa'il dari mahduman. Dalam konteks al-ittiba yang awalnya menjadi mudhaf ilaih dari wajibul ittiba, ya, itu menjadi fa'il dari wajibun ittiba'uhu. Dalam konteks qat'iyud dilalati, ad-dilalah di sini awalnya menjadi mudhafun ilaihi, ini menjadi mudhafun ilaihi. Dalam konteks ketika tidak dijadikan susunan idhofah, maka dia menjadi naibul fa'il dari qat'iyah yang beramal sebagaimana isim maf'ul. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, ini adalah contoh saya mencoba metentang terlebih dahulu, ya, memaksakan diri terlebih dahulu agar panjenengan faham apa yang kemudian disebut sebagai ma'mulul mudhaf. Ya, ma'mulul mudhaf itu hakikatnya bisa jadi fa'il dari mudhafnya, bisa jadi maf'ul bih dari mudhafnya, bisa jadi maf'ul naibul fa'il dari mudhafnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kemudian bisa kita jadikan sebagai bahan renungan untuk bisa memahami apa yang kemudian disebut sebagai ma'mulul mudhaf itu. Itu semacam itu. Ya. Lah,
dalam konteks idhofah lafdhiyah ini penting untuk kemudian ditegaskan bahwa mudhof ilaih yang berupa pemudhofan idhofah kepada isim ma'rifat tidak kemudian menjadikan yang namanya susunan idhofah itu adalah menjadi isim ma'rifat. Ini perlu diperhatikan. Nasirul mazlum, posisinya dia apa Ustaz? Ra'aitu, saya melihat amiron, seorang pemimpin, nasirul mazlumi, yang jadi na'at di sini. Sifat. Ya kan? Ustaz, nasirul mazlumi kok jadi na'at dari mana? Dari amiron. Amiron kan merupakan isim nakirah Ustaz. Iya, ini isim nakirah. Ya, nasirul mazlum kan dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Perhatikan. Mudhaf yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat, al-mudhaf ilal ma'rifat itu menjadi ma'rifatun dalam konteks idhofah ma'nawiyah. Dalam konteks idhofah lafdhiyah, al-mudhaf ilal ma'rifah itu tetap disebut sebagai nakirah. Diperhatikan. Jadi kata-kata nasirul mazlum itu benar. Ini boleh menjadi na'at dari amiron yang merupakan isim nakirah. Kenapa? Nasirul mazlum itu adalah tetap dianggap sebagai isim nakirah. Kenapa? Ini kan dimudhafkan kepada isim ma'rifat Ustaz, yang fungsinya adalah ta'rif. Meskipun ini dimudhafkan kepada isim ma'rifat, tapi di sini idhofahnya idhofah lafdhiyah yang mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat itu tetap dalam kondisi kenakirohannya. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi kata-kata mahdumal haqqi misalnya, mahdumal haqqi yang seakan-akan secara kasat mata ini tidak cocok dengan tilmidzan, ini menjadi na'at man'ut. Tilmidzan adalah isim nakirah, mahdumal haqqi itu adalah seakan-akan isim ma'rifat, ya. Itu pandangan awam itu semacam itu, tapi perlu saya tegaskan mahdumal haqqi di sini tetap dalam kondisi kenakirohannya. Kenapa? Karena mahdumal haqqi di sini adalah termasuk dalam kategori idhofah lafdhiyah. Idhofah lafdhiyah tetap dalam kondisi kenakirohannya meskipun di sini itu adalah dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Pun juga demikian wajibul ittiba'i. Ini menjadi na'at. Dari mana? Dari konunun. Konunun adalah isim nakirah. Iya, ini isim nakirah. Wajibul ittiba'i kan dimudhafkan kepada isim ma'rifat di sini. Meskipun di sini dimudhafkan kepada isim ma'rifat, tetap dalam kondisi kenakirohannya. Kenapa? Karena ini adalah konteksnya idhofah lafdhiyah. Yang dimaksud dengan al-mudhaf ilal ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah itu adalah ma'rifatun. Al-mudhaf, sesuatu yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat maka disebut sebagai isim ma'rifat, itu konteksnya adalah idhofah ma'nawiyah. Berarti idhofah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai idhofah lafdhiyah, mudhafnya bukan berupa isim sifat, mudhaf ilaihnya bukan merupakan ma'mulul mudhaf. Ini penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa al-mudhaf ilal ma'rifah dalam konteks idhofah lafdhiyah itu tidak menjadikan susunan idhofah itu dianggap sebagai isim ma'rifat. Karena demikian amiran nasirul mazlumi itu benar. Ini kata-katanya benar ini. Ya, jangan kemudian loh ini kan isim ma'rifat ini. Bukan, ini tetap dalam kondisi isim nakirah. Ya. Jadi penting untuk kemudian ini gambaran yang saya pikir bisa memberikan untuk gerayah-gerayah katanya orang Jawanya itu, untuk menafsiri kira-kira apa yang kemudian disebut sebagai ma'mulul mudhaf itu. Ma'mulul mudhaf itu maksudnya adalah mudhaf ilaih ketika tidak dalam konteks idhofah. Jadi idhofah lafdhiyah itu memungkinkan pada akhirnya tidak disusun dengan idhofah, tapi di'imal namanya, diamalkan. Sehingga mudhafnya menjadi amil, ini mudhafnya menjadi amil, mudhaf ilaihnya menjadi ma'mul. Nah, ketika menjadi makmul dari amil mudhaf itu, maka makmulnya ini bisa jadi memungkinkan untuk kemudian berkedudukan sebagai fa'il, memungkinkan berkedudukan sebagai naibul fa'il, memungkinkan berkedudukan sebagai maf'ul bih. Itu semacam itu, ya. Saya pikir contoh ini menurut saya sudah agak banyak, sehingga bisa dijadikan sebagai pegangan untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan idhofah lafdhiyah itu dan bagaimana konsekuensinya. Itu semacam itu, ya. Yang terakhir ini tentang idhofah ini yang kepingin saya tegaskan adalah dalam konteks idhofah lafdhiyah, mudhaf memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai mudhaf memungkinkan untuk kemudian diberi al. Perhatikan. Ya. Dalam konteks idhofah lafdhiyah memungkinkan yang namanya mudhaf itu kemudian diberi al. Ya. Jadi kata-kata misalnya al-fi'lu
al-mudhari'u misalnya as-sahihul akhiri. Ya, ini susunan idhofah. Sahih ini mudhaf. Ya, ini jadi mudhaf. Ini menjadi mudhaf. Ya, ini menjadi mudhafun ilaihi. Ustadz, mudhaf keadaannya dalam konteks idhofah lafdhiyah, memungkinkan yang namanya mudhaf itu plus al. Perhatikan itu. Ya. Jadi kata-kata as-sayyi'atul akhlaqi, oke. As-sayyi'atul akhlaqi itu adalah susunan idhofah. Ini as-sayyi'atul akhlaqi. Ya, ini adalah susunan idhofah. Ini adalah mudhaf. Ini adalah mudhafun ilaihi. Loh, mudhaf keadaannya Ustaz, yang secara mutlak tidak memungkinkan untuk mudhaf itu diberi al adalah konteksnya adalah idhofah ma'nawiyah. Kalau seandainya ini masuk dalam kategori idhofah lafdhiyah, memungkinkan pada akhirnya yang namanya mudhaf itu di plus al. Dan itu banyak. As-sahihul akhiri, al-mu'tallul akhiri, as-sayyi'atul akhlaqi, dan seterusnya. Itu disebut sebagai idhofah lafdhiyah. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah idhofah lafdhiyah, bukan na'at man'ut? Seperti yang saya katakan, sering saya katakan. Diperhatikan omongan saya ini. Dua susunan kata, apakah kemudian kita anggap sebagai susunan idhofah atau kita anggap sebagai susunan na'at man'ut, itu ekstrim. Kalau seandainya yang kedua ini adalah isim sifat, maka pasti susunannya adalah na'at man'ut. Tapi kalau yang kedua ini bukan merupakan isim sifat, al-akhlaq itu bukan merupakan isim sifat. Al-akhlaq itu adalah merupakan bentuk jamak dari khuluqun, khuluqani, akhlaqun. Khuluqani, akhlaqun. Ini bukan isim sifat. Dipastikan ketika yang kedua bukan merupakan isim sifat, itu adalah susunan idhofah. Apalagi di sini adalah berupa isim sifat. Itu semacam itu. Justru yang pertama, as-sayyi'atul akhlaqi itu adalah idhofatus sifat ilal mausuf. Asalnya itu adalah al-akhlaq ke sini, al-akhlaq as-sayyi'ah. Akhlak-akhlak yang tercela, yang jelek. Itu semacam itu. Ini kemudian dijadikan sebagai mudhaf, ini mudhaf ilaih, akhirnya menjadi as-sayyi'atul akhlaqi. Jadi poin penting yang kemungkinan saya tegaskan adalah ya, jadi saya buat contoh yang banyak itu lebih disebabkan saya kepingin menegaskan bahwa yang namanya idhofah lafdhiyah itu cirinya seperti itu. Mudhaf harus ekstrim terbuat dari isim sifat. Mudhaf ilaihnya itu harus merupakan makmulul mudhaf. Apa makmulul mudhaf tadi sejak dalam contoh-contoh itu memungkinkan pada akhirnya panjenengan semuanya yang ada di rumah memungkinkan untuk memahami. Makmulul mudhaf itu hakikatnya dia adalah menjadi fa'il dari mudhafnya, hakikatnya dia menjadi maf'ul bih dari mudhafnya, hakikatnya dia menjadi naibul fa'il dari mudhafnya. Itu semacam itu, ya. Jadi selanjutnya yang ini perlu ditegaskan itu adalah mudhaf dalam konteks idhofah lafdhiyah memungkinkan ada alnya. Saya ulangi lagi. Mudhaf dalam idhofah lafdhiyah memungkinkan ada alnya. Yang mutlak tidak boleh ada al dalam konteks mudhaf itu adalah ketika idhofahnya maknawiyah. Ya, itu semacam itu. Nah, itu tambahan. Yang poin yang terakhir adalah diperhatikan syarat idhofah lafdhiyah itu dua-duanya harus terpenuhi. Ketika hanya terpenuhi satu, maka tidak bisa disebut sebagai idhofah lafdhiyah. Misalnya katibul qadi, penulisnya Pak Hakim, sekretarisnya Pak Hakim. Ini memang isim fa'il ini. Ini isim sifat ini. Memang dalam hal ini mengikuti wazan fa'ilun sehingga disebut sebagai isim fa'il. Tapi ini bukan merupakan makmulnya. Bukan. Karena demikian maka katibul qadi, karena ini bukan merupakan makmulul mudhaf meskipun di sini adalah isim sifat, ini disebut sebagai idhofah yang ma'nawiyah. Karena demikian maka dia menyimpan dan mengira-ngirakan arti huruf jar. Katibul qadi itu adalah katibun lil qadi.
sekretaris untuk Pak Hakim. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan dua persyaratan dalam idhofah lafdhiyah. Yang pertama adalah mudhafnya harus berupa isim sifat. Yang kedua adalah mudhaf ilaihnya harus merupakan ma'mulul mudhaf. Itu harus terpenuhi semuanya. Ketika tidak dipenuhi semuanya, maka tidak bisa disebut sebagai idhofah lafdhiyah. Saya pikir pembahasan idhofah lafdhiyah, yang idhofah secara umum yang penting-penting, itu sudah kita jelaskan. Semoga panjenengan yang ada di rumah dapat memahaminya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.